ya, sambil menunggu yang lain, kita coba simulasi survei. Tadi untuk kelompok 3 itu udah dapat berapa tadi, hampir 100 meteran tadi ya. Itu kita simulasi untuk mengisi inventory sama kondisi kerusakannya. Tadi ketemu ada beberapa hal seperti mungkin rusak tepi tadi. Kalau yang rusak tepi itu kita pakai 30 cm dari tepi aspal. Kemudian kalau untuk lubang itu yang lebih dari 30 cm. Kemudian ada tadi yang seperti lubang tapi itu enggak dalam ya, itu kita anggap raffling. Kalau lubang itu udah ketemu sampai di LPA. Nah, kita simulasi survei. Nah, ini kita ada contoh ruas nomor 200. Nah, ini kita simulasi yang pertama itu kita mau survei inventarisasi. Kita coba jalan ke awal ruas. Nah, agak ya. Lompat-lompat videonya. Nah, sini kita mau simulasi untuk yang pertama itu survei inventarisasi. Untuk kebetulan saya bikin tablet itu langsung jadi satu. Yang kiri perkerasan dengan yang sebelah kanan. Nah, ini kita ke awal ruasnya dulu. Nah, ini contoh video hasil dari Blackfoo. Jadi di sini kita udah install ini ya, aplikasi Blackfoo-nya di laptop. Kemudian nanti dari hasil video kita rekam dengan kamera Blackfoo itu hasil tampilannya akan seperti ini kalau di laptop. Tadi kalau di HP kan hanya kelihatan yang belakang, atau yang STA ini GPS, yang satunya ke perkerasan. Kalau sudah di laptop itu nanti dia tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa digeser. Kemudian tadi yang link nomor ruas itu bisa tampil di sini. Nah, ini Probolinggo link 200. Nah, ini kita lihat contoh. Nah, ini untuk inventarisasi. Kita lihat ya untuk bahu kiri, kemudian perkerasan dan bahu kanan. Coba kita jalan dulu per 100 meter. Ini udah 60, 70, 90. Oke, ini udah 100 lebih ya. Kita mau isi tablet surveinya. Nah, ini kita buka tablet survei untuk inventory. Nah, ini kalau dia jadi satu, ada kiri, perkerasan, dan kanan. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini diklik yang mana yang mau diisi. Kita isi dulu yang sebelah kiri ya, berdasarkan hasil video ini. Kita isi ini bahu jalan, ini kerikil, kemudian lebarnya ini kira-kira 1 ya, 1 meter. Ini 1 meter. Kemudian kita lihat drainasenya tidak ada. Nah, di sini ada kata tidak ada dan kata tidak perlu. Jadi kalau tidak ada itu memang kondisi existingnya tidak ada. Tapi kalau tidak perlu itu memang tidak diperlukan saluran. Nah, ini drainase tidak ada.
Kemudian untuk tata guna lahan kita ambil kota. Kemudian ini kita selanjutnya ke perkerasan ya. Ke perkerasan. Kita lihat perkerasannya tadi tipenya aspal. Kemudian lebarnya 7. Kemudian rubijanya kira-kira 14 meter. Untuk medan jalan ini datar. Kemudian ke sebelah kanan. Nah, ini kita lihat bahu jalan hampir sama dengan yang sebelah kiri. Itu lebarnya juga sama kira-kira 1 meter. Drainasenya tidak ada. Tata guna lahannya kota. Nah, misalkan di sini di ruas ini ada 2 tipe perkerasan misalkan. Misalkan dari 100 ini aspal, kemudian ketemu nanti di STA 200 itu mungkin beton. Nah, itu nanti bisa diganti. Nah, ini dari 100 kita plus. Kemudian ini kita ganti. Misalkan ini di perkerasannya ini beton. Nah, ini ada beton. Atau misalkan STA-nya itu 150. Ini kita ganti aja nih, masukkan data, masukkan ini 150. Nah, kemudian karena masih sama kondisi situasinya, existingnya, kita plus. Nah, setelah kita plus, ini kita kembalikan lagi ini ke 200. Nah, ini 200. Supaya apa? Supaya nanti STA berikutnya itu dia segmentasinya 100. Misalkan seperti ini. Nah, ini 100 mungkin sampai 650. Nah, ini kita ganti atau 750. Nah, ini yang di 800 ini kita ganti 750 baru kita plus. Nah, seperti ini. Itu kalau misalkan ada dalam satu ruas ada beberapa tipe perkerasan, nah itu bisa diganti STA-nya. Atau mungkin perbedaan jenis bahu. Ada yang kerikil, mungkin ada yang beton. Nah, itu sama bisa dirubah nanti di kiri. Oke, ada yang mau bertanya mungkin di inventarisasi ini? Ya. Kalau STA itu harus sama. Kiri, tengah, kanan itu harus sama. Kalau kiri misalkan dari ini ya, mungkin 150. 150 ini bahunya mungkin kerikil ya, 0 sampai 150 ini kerikil, 150 sampai mungkin di 500 itu beton. Dia bikin 150 sampai 500, nanti yang perkerasannya ikut sama yang sebelah kanan ikut. Jadi seragam. Kalau misalkan kanan nanti sebaliknya yang perkerasan sama sebelah kiri ikut STA-nya yang ini. Nah, begitu juga sampai di akhir ruas. Di akhir ruas itu harus sama ke yang 3 bagian ini. Kalau satu berbeda yang mungkin yang sebelah kanan mungkin begitu, misalkan yang kiri sama perkerasan ini ngelihat STA akhir itu waktu di GPS-nya itu mungkin 5 kilo. Ternyata si sebelah kanan ini terlambat ngelihat GPS, ternyata 5 kilo lebih 100 misalkan. Itu nanti enggak bisa masuk. Pasti error. Nah, ini jadi dia harus sama kiri perkerasan dan sebelah kanan. Ya. Nah, kalau di sini kita pakai yang lapangan. Ini
kalau misalkan tadi kita kan bikin data tuh panjang jalan dengan menggunakan SK jalan mungkin 4 kilo 800 ya. Jadi di sini pasti dia ngikat 4 kilo 800 panjangnya. Nah ini lihat nih, yang di sini kan ini 3 kilo nih. Kalau kita plus ini sampai akhir, nanti dia pasti akan ke 3 kilo. Ternyata di lapangan itu 3 kilo 150. Nanti pakai ini, dibuka ini, dinyalakan data masukan, kemudian klik ini, tanda plus ini, baru nanti diedit sini. Nah, yang STA akhir baru kita tutup lagi nih, kita matikan. Supaya tersimpan, artinya dia tidak akan berubah. Nah, seperti itu. Ada lagi? Kalau sudah nih saya lanjut ke kondisi. Ini saya ulang ya. Pak, saya hapus dulu. Nah, ini saya masukkan kiri, kerikil, kemudian lebarnya kira-kira 1 meter, drainase tidak ada, tata guna lahannya kota, perkerasannya ini aspal, lebarnya 7, rumijanya 14, medan jalan datar, kemudian yang sebelah kanan, sama kerikil, lebarnya 1, drainasenya tidak ada, tata guna lahannya kota. Nah ini kita plus. Nah lihat, ini saya plus sampai di STA akhir. Nah dia udah jadi. Ini kan terkunci nih. Ini kalau misalkan lapangan lebih panjang ini tinggal di plus saja. Ini dibuka, data masukan di plus. Nah, nanti dia akan seperti ini. Kalau udah ditutup, dimatikan ini karena lebih, ini nanti pasti enggak bisa masuk. Kalau inventorinya misalkan 3 kilo 300, ya 3 kilo 100, kemudian kondisinya 3 kilo, nah, itu enggak match. Nanti dia pasti enggak bisa masuk. Kalau mau hapus, ini caranya diklik yang bawah, kemudian yang tanda silang ini diklik. Oke. Nah, dia kembali ke 3 kilo. Kemudian kalau sudah ini kita keluar, pakai tanda chevron. Nah, dia akan kembali ke sini. Kalau misalkan mau survei lagi, ruas berikutnya tinggal pilih aja ruasnya yang mana. Kemudian masukkan nama surveyor, baru klik chevron ke kanan. Nah, ini kalau sudah sampai sini nih kita tutup. Caranya nutupnya seperti ini. Kemudian kita ke kondisi. Nah, yang pertama itu kita ke kondisi yang sebelah kiri. Nah, ini saya gabung nih filenya. File tabletnya itu saya gabung yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, ini kita lihat videonya tadi. Ini lerengnya tidak ada. Kemudian bahunya itu sama tinggi. Kemudian kondisinya baik. Drainasenya tidak ada. Trotoarnya tidak ada. Kemudian ke sebelah kanan. Nah, jangan lupa, ini biasanya kalau surveyornya lupa mau di plus, nah ini kosong. Yang sebelah kanan kosong, belum terisi. Ini kita kembali, ini kita isi dulu yang sebelah kanan. Nah, lerengnya tidak ada, kemudian bahunya ini sama tinggi, kemudian kondisinya baik, drainasenya tidak ada, trotoar juga tidak ada. Baru kita ke STA berikutnya. Nah, karena yang tanda ini tidak kita nyalakan, jadi STA selanjutnya tuh dia ada kosong. Jadi kita isi lagi untuk kondisi yang sebelah kiri dulu. Ini STA 100 ke 200. Nah, ini kita lihat nih di 100. Nah, ini kita ke 200. Ini kita lihat kondisinya ini dia sama tinggi dengan permukaan jalan. Nah, seperti ini. Ini ada saluran terbuka, pasangan terbuka di sebelah kanan. Ini kita sampai di 200. Oke, udah 200. Kita isi nih. Kita isi tabletnya.
Nah, tadi lereng tidak ada, bahu jalannya ini sama tinggi, kondisinya baik, rata, kemudian drainasenya tidak ada, trotoarnya juga tidak ada. Kemudian yang sebelah kanan, ini tadi udah di plus. Sebelah kanan ini sama, tidak ada, bahunya sama tinggi, kondisinya baik. Nah, ini drainasenya tadi ada. Nah, kita di sini asumsikan ya untuk drainase itu kalau hanya sampah itu kita kasih bersih, karena itu kalau sampah itu bisa di pekerjaan rutin aja. Kalau kita beri tersumbat di sini pekerjaannya itu jadi backlog nanti dia, atau rutin kondisi seperti apa endapan lumpur apa tanah itu di sana. Nah, ini kita kasih bersih. Kemudian trotoarnya tidak ada. Nah, ini baru kita plus. Nah, udah ke 200 ke 300. Kita jalan lagi. Kita perhatikan. Oh, ininya ya, belum. Untuk perkerasan masih sama. Oh, ini kita bereskan ini dulu ya untuk bahu. Nanti baru kita ke perkerasan biar enggak bolak-balik. Nah, ini dulu. Ini kita lihat nih, kondisi bahunya nih ada rumput, tapi ini asumsinya air masih bisa keluar ke saluran. Ke 300. Nah, kalau kira-kira di sini airnya menggenang, maka ini kita isi kondisi bahunya ini posisinya lebih tinggi daripada badan jalannya. Kita isi sini. Nah, ini yang kiri dulu. Lerengnya tidak ada. Kemudian bahunya ini sama tinggi. Nah, kemudian kondisinya baik. Drainasenya tidak ada. Trotoarnya juga tidak ada. Kemudian ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini lereng tidak ada. Bahunya kira-kira kalau tadi air masih bisa keluar, itu kita kasih sama tinggi. Kemudian kondisinya baik, drainasenya bersih, atau kita lihat di sini mungkin tidak ada. Ya. Nah, nanti di sini, jadi ngatur ininya nanti apa di STA-nya itu nanti. Ya, ini kan nanti Mas, kalau di sini kan misalkan yang survei itu kan masing-masing nih. Ada yang satu orang kiri, satu orang kanan. Nanti dia ini sama-sama di sini nanti ini. Nah, ini yang kiri ini kan, ini yang kiri ya. Nah, nanti di sini. Setelah misalkan anggap ini di 200, 300, 200 sampai ke 400 mungkin ya. Itu ada lereng nih. Nah, ini ada lereng nih. Kemungkinan lerengnya runtuh, misalkan ada longsoran sedikit. Ini kita masukkan nih. Nah, untuk yang kanan ini tidak belum ada, misalkan kan belum ada lereng tadi. Jadi dia enggak ada. Nah, nanti ketemu di STA yang ada ketemu lereng kiri dan kanan itu nanti dia di sini ada. Nah, ini. Misalkan di STA berikutnya nih. Nah, ini di 300. Anggaplah di 300 ini dia sama-sama nih ketemu nih. Nah, jadi yang kiri ini ada lereng, tapi kondisinya baik. Kemudian bahunya sama tinggi. Nah, ini kondisi bahu baik. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, ini kita tulis. Nah, ini.
misalkan runtuh, ada longsoran. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin longsoran kemudian bahunya turun. Jadi dia di bawah perkerasan. Nah, ini kondisi bahu, erosi berat, drainasenya tidak ada. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada ini saya lanjutkan. Nah, ini selanjutnya saya ke perkerasan nih. Oke, selanjutnya saya ke perkerasan. Nah, ini kondisi. Nah, ini kita mulai dari awal nih ya. Oke, sekarang untuk kondisi perkerasan, kita lihat. Nah, ini mulai jalan. Ini kita lihat nih ada tambalan, kemudian ada lepas-lepas. Ini kita masukkan dulu nih. Kalau kita ketemu yang seperti ini nih, kita masukkan dulu nih. Ada agregat lepas tadi sekitar 0-5%, kemudian ada tambalan, ini tambalan, kita masukkan masih di 18, kira-kira luasnya. 18 meter persegi. Kemudian kita sambil mengamati, ini kita terus. Ini masih ada nih juga nih retak-retak nih. Kita lihat. Nah ini kalau dari sini tidak kelihatan, tapi setelah dekat baru kelihatan nih seperti ini. Ini retak. Kita masuk di ini ya. Ada retak lain, kira-kira 5%. Nah ini merah nih. Dia harus diisi jenisnya. Jadi apakah dia tidak berhubungan, ataukah dia saling berhubungan dengan bidang luas, atau dia saling berhubungan dengan bidang sempit. Kalau kita lihat ini bidangnya sempit, kemudian lebar retakannya ini saya ambil kira-kira 1-5 mili. Nah kalau udah sini, ini belum saya plus karena belum nyampe di STA 100. Kemudian ini kita lanjutkan. Nah ini kita lihat nih ada rusak tepi ini. Seperti ini nih kira-kira masih 30 cm ini di tepi perkerasan. Nah ini saya masukkan di rusak tepi, di letaknya ini sebelah kanan. Nah ini ringan ya, 0-30. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini ada lepas-lepas, ada tambalan juga. Ini sambil, kalau kita lihat, volumenya masih masuk di agregat lepas ini. Kalau kira-kira ini lepas-lepasnya banyak, ini bisa ditambah, nanti bisa dinaikkan lagi persentasenya. Karena ini masih kecil, kita lihat di sini kecil, jadi masih saya masukkan di 18 meter persegi. Nah ini kita lanjut. Nah ini untuk tambalan tadi kira-kira nambah ya. Tambalannya ini saya naikkan jadi 5-10%. Nah ini masih. Ya di 100. Sudah 100 ini kita tambah. Nah kita plus. Nah ini sekarang kita di 100 ke 200. Kita lanjut. Nah ini ada retakan sedikit. Tambalan. Kita stop dulu. Oke. Nah ini tadi ada retakan. Retak lain. Kecil.
Ini jenis retakannya dia berhubungan bidang sempit, lebarnya kira-kira 1 sampai 5. Kemudian ada tambalan kira-kira 10 sampai 20% tadi. Nah, ini kita balik lagi ke video, kita lihat lagi. Nah, ini ada lubang, ada lepas-lepas juga. Ini kita masukkan nih. Nah, ini kita masukkan lubang, tadi jumlahnya kira-kira ada 2. Ukurannya ini kecil dan dangkal. Kemudian luasnya itu antara 3 sampai 5%. Kemudian tadi ada lepas-lepasnya, agregat lepas itu kita masukkan ke 0 sampai 5%. Ini masih di STA 195, ntar lagi ini ke 200. Ya 200. Nah sekarang ini kita plus. Nah seperti ini. Kita lanjut. Ini udah kita lihat tambalan. Kemudian ada lepas-lepas. Nah ini ada lepas-lepas. Kita balik, kita masukkan dulu supaya tidak lupa. Tadi ada tambalan kira-kira 0 sampai 5. Kemudian ada lepas-lepas. Ini agregat lepas, kita ambil 0 sampai 5%. Kita lanjut lagi. Masih bagus. Nah, ini ada tambalan sampai di 300. Ya, ini ada kayak retakan ya. Ini retak turun ini. Ada di tengah-tengah. Kemudian kita isi untuk tambalannya ini kita tambah jadi 5 sampai 10. Kemudian ada retak turun tadi kecil kira-kira 18 meter persegi. Setelah itu kita ke STA 300 ke 400. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini ada lepas-lepas. Ada tambalan juga. Nah, kita masukkan dulu kerusakannya. Tadi ada lepas-lepas 5 sampai 10. Kemudian ada tambalan juga. Ini kita ambil 5 sampai 10. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini ada retak-retak ini. Oke, sekarang sudah di 400. Nah, ini kita tambah nih tadi. Ada retak turun. Kira-kira 5 sampai 10%. Kemudian kita plus. Nah, jadi sekarang 400 ke 500. Oke, kita jalan. Ada tambalan sama lepas-lepas. Nah, ini ada lubang nih, 1. Kecil dan dangkal. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, ada tambalan, tapi ada retakannya. Ini diapakan? Nah, ini kita pilih salah satu. Supaya volumenya tidak overload atau tidak overlap. Jadi ini kita masukkan, kita pilih salah satu, mau retakannya atau mau tambalannya. Kalau kita lihat di sini, kita masukkan ke retakan saja. Ini kita masukkan yang tadi, ya ada retak nih. Dia retak lain, kira-kira 5 sampai 10. Ini lebarnya 1 sampai 5. Dia berhubungan bidang sempit. Nah, kemudian ada yang tadi juga ada tambalannya di sebelum ini 5 sampai 10%. Nah, ini kita lihat sama lubang. Tadi ada lubang 1, ukurannya itu kecil dan dangkal. Luasnya 0 sampai 3 sampai 5%. Kira-kira 28 meter persegi. Ini besar ya. Nah,
Kalau sudah sini, ini belum ke 500, masih ada. Ini ada tambalan juga. Sama lepas-lepas. Nah, udah 500. Oke, ini kita masukkan. Ada tambalan, ini kita tambah. Kemudian ada lepas-lepas, ini kita ambil 5-10%. Nah, seperti ini ya, sampai di STA akhir. Nah, kalau sudah gini, kalau kita udah sampai di terakhir, ini kita baliknya pakai ini. Nah, baliknya pakai ini, kemudian keluar lagi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk kondisi? Ya, beton kita enggak ada ini ya videonya yang beton, tapi kita lihat aja di sini. Kita ambil mungkin yang luas sini 211K. Ini untuk perkerasan ya. Nah, ini bisa ini dipilih nih. Nah, ini blok beton. Nah, ini nanti ada misalkan retakan itu diambil berapa luasannya, sama dengan yang aspal tadi kita ambil luasan, kemudian gompalnya berapa, kemudian ada retak strukturnya berapa. Nah, jadi ini masing-masing kerusakan itu sudah ada tempatnya. Seperti itu. Nanti sama kalau sudah selesai, nanti ini bisa ke sini. Nah, kayak gitu. Oke, kalau enggak ada nih saya ke MCU. Kita simulasikan MCU. Nah, ini MCU ya. Ini MCU. Kita mulai dari awal. Ini kayaknya agak rame. Nah, ini kayak contoh. Mungkin sampai di 500 ya. Oke, sambil nunggu. Nah, ini yang model MCU ini yang dihitung itu yang kendaraan yang berlawanan dengan kita, kemudian yang terparkir di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau ada kendaraan yang mendahului kita, maka kita kurangi. Misalkan apa? Motor misalkan dia nyalip kita nih motor, satu motor, berarti nanti di -1. Dikurangi 1 yang sudah kita hitung. Nah, seperti ini. Nah, ini motor nih 1, 2, 2, 3 ya, 3 ini 4, 5, 6, 7, 7 sementara 7. Nah, ini motor, ini kita plus nih 7. Nah, seperti ini. Terus lanjut. Nah, jalan lagi 1, 2, ini 3, nah, 4, 5. 5 motor, 1 mobil. Tambah 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada kendaraan ringan atau mobil ini 1. Nah, masuk. Kemudian kita lanjut lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motor. Oke, 8 motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lihat di sini ada truk. Ada truk kecil nih. Nah, ini masuk ke truk kecil. Ini 1. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, 1, ini truk lagi. 2, ada pickup 1. Truknya 2, pickupnya 1. Kemudian tadi kita ada motor yang mendahului kita ya. Ini kita kurangi 1. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mobil 1. Kemudian motornya 1, 2, 3, 4. Motornya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada ini truk lagi 1. Tadi mobil 1. Ini tambah 1. Ini truknya belum ini ya. Ini kita lihat nih ada kendaraan yang akan mendahului kita di sebelah kiri. Kita kurangi 1. Nah, ini lanjut. Nah, ini motor ada di sini. 1, 2, 3, 4. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada yang mendahului lagi 1. Lanjut. Nah, ini ada truk kecil 1, mobil 1. Oke, ada truk kecil 1. Ini mobil kecil 1, truk kecil 1. Nah, kita terus. Ini motor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang terparkir tuh 6. Kita masukkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut lagi. Nah, ini motor mendahului 1, 2, 3. Kurangi 3, 1, 2, 3. Nah, ada mobil lagi kurangi 1, ini motor tambah 2. Mobilnya kurangi 1, tambah motornya tambah 2. Nah, ini motor lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Nah, itu ada mobil terparkir di sebelah kiri. Kita masukkan. Nah, udah, kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Motornya 5. Tambah 5. Nah, kemudian ini ada kendaraan ringan. Masukkan 1. Ini motornya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Motornya 6. Kemudian mobilnya 1. Masih di 3. Nah, ini ada parkir ya, sebelah kiri ini. 1, 2. Parkir yang terparkir 2. Nah, ini motor 1, 3 dikurangi mobil 1. Motornya tambah 3. Mobilnya kurangi 1. Oke, mau ke 400 nih. Nah, ini motor 1, 2. Motornya 2. Ada mobil terparkir di sebelah kiri itu 1.
kemudian ini ada bis kecil sama mobil kecil. Nah, ini masuk, ini satu, mobilnya satu. Nah, lanjut, kurangi satu. Nah, motornya kurangi satu. Ya, ini motor satu, kurangi mobil satu. Oke, sampai 500. Berarti tadi impas ya motornya, ada yang mendahului sama ada yang berlawanan. Kemudian mobilnya dikurangi satu. Nah, kira-kira sampai sini kita anggap saja ini udah akhir ruas. Kita lihat nih waktu tempuhnya 1 menit 48 detik. Ini kita isi di sini nih. Nah, ini 1 menit 48, 1,48. Nah, kalau udah sini, kita keluar dari sini. Nah, kalau sudah, kalau mau lanjut ke ruas lain, itu bisa dipilih, dilakukan seperti tadi. Kalau sudah, keluar lewat sini, kemudian lewat sini. Nah, mungkin seperti itu dari cara inventarisasi, kemudian kondisi, dan lalu lintas dengan MCU. Gak ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, ini memang teknisnya seperti itu dia gitu. Nah, mungkin gini ya. Kalau di survei lalu lintas itu mungkin bisa dibuat bersamaan dengan inventory. Karena kan kita harus menjaga kecepatan juga. Kalau dengan kondisi kan speed survei kondisi kan mungkin di bawah 40 kan ya, 20, mungkin kadang-kadang kita berhenti. Kalau yang traffic ini mungkin kita harus konstan, mungkin di speed 60 seperti itu. Jadi enggak banyak yang mendahului gitu jadinya. Ya ini karena sambilan survei kondisi juga dia gitu. Jadi kita ambil pengambilan videonya supaya jelas. Karena kalau pengambilan video untuk kondisi itu memang speednya kalau bisa rendah 20. Jadi kualitas gambarnya itu bisa bagus gitu. Nah, mungkin itu. Ada lagi mungkin tentang ruas atau apa ya. Ya, memang ini kalau MCO ini memang tidak persis sama dengan yang reguler yang 24 jam. Cuman karena kendala memang di daerah kalau diambil survei lalu lintas secara reguler itu kan biayanya besar. Sementara untuk kondisi survei kondisi saja mungkin masih ya pas-pasan lah gitu dananya. Biasanya kan kalau kami di ITB itu kan kerjasama dengan universitas, cuman kan tetap juga bayar gitu. Jadi ya udah, jadi dari para engineer prim itu tadi digunakanlah metode seperti ini. Memang tidak 100% sama, tetapi mendekati karena fungsinya di sini kan untuk supaya database ini juga terisi gitu. Jadi kalau percuma kalau ada data kondisi, kemudian ada data inventory, tapi LHR-nya sendiri kosong itu enggak bisa dianalisa gitu hasilnya. Ya.
Mungkin peak hour mungkin lebih ini mungkin direkomendasikan. Mungkin ada lagi? Udah mesti bingung, Mas. Nah, kalau yang 2 jalur sama, karena kita kondisi juga kan yang lajur kiri, jalur kiri sama jalur kanan kan ini kita ambil kondisinya sama nih. Nah, untuk yang lalu lintasan juga sama, diambil yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi memang kan yang ngitung LHR ini kan sendiri orangnya. Kalau mungkin di perkotaan mungkin lebih baik lebih dari 1 orang. Karena itu jumlah kendaraannya itu kan banyak sekali itu kalau di perkotaan. Apalagi sudah lewat kayak pasar gitu kan udah banyak sekali yang parkir kiri kanan, belum lagi yang lewat gitu. Nah, mungkin dikhususkan mungkin ya kalau survei LHR-nya mungkin kalau yang untuk di perkotaan. Masih bisa ya, masih bisa. Cuman perlu dibantu mungkin personilnya mungkin kalau 1 orang kewalahan kayaknya. Ya karena LHR-nya yang rame. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini mengingat waktu juga hampir 4:30. Kalau ada yang ditanyakan nanti kan ada grup, mungkin Bapak Ibu nanti balik ke daerah bikin database, mungkin menemukan trouble, mungkin ruasnya error atau bagaimana nanti bisa ditanyakan. Mungkin bisa kita bantu juga nanti di sana. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengumuman saja. Kayaknya absensinya cukup 1 kali yang tadi. Yang kemarin karena sudah keluar sertifikatnya, apa sih absensi lagi? Untuk kebutuhan sertifikat kemarin sudah keluar. Yang ini yang tadi itu. Untuk keperluan untuk monitoring dan evaluasinya. Oke, itu aja. Yang nunggu absen sekarang nggak ada. Oh, kalau hard copy, coba nanti saya tanya Pak. Mungkin kalau untuk acara besok kan sebetulnya ada lebih banyak sebetulnya ke peta itu ya. Mungkin kalau
Bapak-bapak dan ibu-ibu ada waktu mulai install yang itu Quantum Keys-nya itu sama MapSource sama apa ya? MapSource Quantum Keys ya paling enggak. Itu di PKRMS software. Di Linktree ada PKRMS installer. Mudah-mudahan itu bisa di-download, kemudian bisa diinstal untuk persiapan besok. Karena besok mungkin ada kelas baru ya. Saya mungkin besok nggak ikut yang kelas ini, saya ikut yang kelas baru. Mungkin itu aja untuk persiapan besok. Terima kasih. Ini cuma nambahin tadi yang pertanyaan Mas terkait CO. Jadi tadi waktunya kan cuma 1 menit. Jadi untuk menghitung LHR itu PKRMS ada sistem dalam sekali survei dicatat berapa waktu tempuhnya dalam menit. Namun dalam perhitungan itu D-nya itu nanti dikonversi ke dalam 10 jam dalam 1 hari. Gitu. Jadi contohnya misalnya tadi 1 menit ketemu 10 mobil, berarti 1 jam kan kalikan 60 kali 10 600, 600 kalikan konversi ke 10 jam, berarti 6.000 gitu hitungnya. Jadi bukan hanya 1 menit tadi, kecil sekali kalau itu nanti. Iya, betul. Kemudian untuk SEO itu opsional untuk jalan-jalan yang mungkin trafficnya tidak tinggi. Kalau yang trafficnya LHR-nya tinggi, tetap sebaiknya pakai yang model reguler stasioner itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mas Aris, Asep, nggak ada. Mungkin tadi yang bawa GPS minta tolong dibalikin, takut kelupaan. Nah, kalau lain harusnya semua dapat ya. Ya mungkin acara hari ini kita cukupkan sampai saat ini. Besok mulai lagi, sepertinya Zoom-nya dibuka jam 8.30. Ya. Cuman ruangannya tadi udah di ini ya, pindah tempat kayaknya ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.